Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Hayat dari kelas BKA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam. Video kali ini terdapat beberapa materi yang akan saya jelaskan. Langsung saja kita masuki materi yang pertama adalah bagaimana dan pentingnya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam. Definisi pendidikan agama Islam terdiri dari 3 kata, yaitu pendidikan, agama, dan Islam. Pendidikan jika ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata education yang berarti pengajaran, kreativitas. Jadi pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana yang diberikan kepada seseorang dengan dibekali sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah agama. Agama jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Arab. Bahasa Sanskerta, A berarti tidak, gama berarti kocar-kacir. Jadi agama adalah tidak kocar-kacir dan tidak berantakan. Sedangkan jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata din yang berarti suatu sistem atau tatanan kehidupan. Secara istilah, agama adalah suatu sistem atau tatanan kehidupan yang mengatur tentang proses peribadatan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim. Dan apabila ketiga huruf tersebut disambungkan, maka terbentuklah kata salaman yang berarti keselamatan. Seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita diwajibkan untuk mati dalam keadaan muslim atau dalam keadaan beriman. Kemudian yang kedua adalah menanyakan alasan bagaimana dan mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya adalah untuk menjadikan landasan pengembangan terhadap mahasiswa agar mahasiswa tersebut senantiasa mengimani Tuhan, menjalankan syariat Tuhan, kemudian menjadikan berbudi pekerti luhur, dan memiliki sikap rasional dan berpikir kritis. Kemudian bagaimana cara pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, yaitu dengan cara menekankan substansi materi dan menekankan pentingnya metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis tentang agama Islam di perguruan tinggi. Secara psikologis, manusia merupakan seseorang yang suka bertobat. Artinya dia bisa meninggalkan perbuatan keji dan menuju ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua adalah sumber sosial budaya. Secara primitif, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 2 sub sosial budaya, yaitu masyarakat santri dan non-santri. Masyarakat santri adalah masyarakat yang senantiasa menjalankan prinsip-prinsip agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan non-santri adalah masyarakat yang hanya mengaku Islam dan tidak menjalankan prinsip-prinsip Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sumber historis tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah yaitu dibagi 2, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan warisan budaya Indonesia yang dimana suatu murid datang ke rumah guru untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan sekolah merupakan suatu sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajahan Belanda, kemudian dibuatkan sebuah gedung di mana gedung tersebut tempat untuk menimba ilmu. Itulah materi tentang bagaimana dan tata cara pentingnya pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian materi selanjutnya adalah bagaimana manusia bertuhan. Berbicara mengenai kebertuhanan, maka erat kaitannya dengan konsep spiritualitas. Spiritualitas berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata spirituality, yaitu spirit yang berarti roh atau jiwa. Sedangkan jika ditinjau dari bahasa Arab, spiritualitas berarti roh atau ruhaniat.
Oleh karena itu, spiritualitas merupakan adanya kepercayaan terhadap kekuatan non-fisik yang melebihi kekuatan kita, yang merupakan penghubung antara kita dengan Tuhan. Kemudian menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama adalah dengan adanya spiritualitas, manusia diharapkan memiliki etika, moral, dan akhlak. Etika merupakan segala sesuatu yang diperbenarkan oleh akal, moral merupakan sesuatu yang diperbenarkan oleh budaya, sementara akhlak adalah sesuatu yang diperbenarkan oleh Al-Quran walaupun tidak diperbenarkan oleh akal dan budaya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya spiritualitas, manusia diharapkan dapat mengerungi kehidupan dengan panduan hati nuraninya. Kemudian sumber-sumber tentang ketuhanan. Yang pertama adalah sumber psikologis. Psikologis memandang bahwa manusia secara alami dapat merasakan kehadiran Tuhan karena memang ia dilahirkan dengan membawa unsur spirit. Kemudian ada pun beberapa penelitian yang menyatakan tentang manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan. Yang pertama adalah penelitian tentang osilasi 40 Hz dan penelitian tentang alam bawah sadar, penelitian tentang titik Tuhan atau God spot. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sosiologi. Sosiologi memandang bahwa agama tidak berdasarkan sebuah teks keagamaan, melainkan sebuah pengalaman konkret yang terjadi pada masa dahulu. Kemudian yang kedua adalah sosiologi memandang bahwa agama dari tahun ke tahun mengalami evolusi, mulai dari dinamisme merupakan kepercayaan yang adanya roh atau jiwa-jiwa yang melekat pada barang-barang atau sesuatu. Kemudian animisme, adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian monoteisme dan politeisme. Kemudian sosiologi juga memandang bahwa agama merupakan sebuah budaya karena merupakan hasil dari cipta karsa manusia, seperti agama Ardi yaitu Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sumber filosofis. Filosofis terbagi dua, yaitu filosofis barat dan filosofis Islam. Dalam filosofis barat, yaitu dibawakan oleh Immanuel Kant dengan dalil kosmologikal yang menyatakan bahwa sesuatu pasti terjadi ada di dunia ini dengan didahului oleh sebab akibat, di mana sebab akibat tersebut terjadi secara terus-menerus. Seperti contohnya adalah seorang manusia ada karena adanya ibu dan ayah ada karena adanya nenek, sampai terus-menerus dalam membentuk rangkaian. Dalam perspektif Islam, terbatasnya sampai Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang kedua adalah dalam perspektif filosofis Islam, yaitu dalil al-inayah dengan dalil al-ihtira oleh Ibn Rashid. Dalil al-inayah menyatakan bahwa apabila ingin merasakan kehadiran Tuhan, maka manusia dituntut untuk mengamati segala ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dalil al-ihtirat mengatakan bahwa apabila manusia ingin mempersepsi adanya Tuhan, maka manusia dituntut untuk mengamati keanekaragaman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dalam perspektif teologis. Dalam teologis menyatakan bahwa apabila kita ingin merasakan sebuah keagamaan, maka perlu dikaji dengan sesuatu yang dari atas atau dari Al-Quran. Kemudian cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan merupakan zat yang maha transenden, tidak dapat dilihat karena merupakan Tuhan bersifat gaib, seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-Jin ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, yang artinya dia mengetahui yang gaib tetapi tidak memperlihatkan kepada siapa tentang yang gaib itu. Nah, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tuhan bersifat gaib dan tidak dapat dilihat. Manusia hanya mampu mempersepsi tajalliyat Tuhan. Tajalliyat Tuhan adalah sebuah manifestasi atau perwujudan Tuhan terhadap keagungan-keagungannya. Nah, dari respon antara manusia dan tajalliyat Tuhan tersebut lahirlah sebuah keyakinan atau keimanan. Akan tetapi tanggapan seseorang terhadap tajalliyat Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang menerimanya secara utuh, setengah-setengah, atau bahkan tidak menerimanya. Dan itulah mengapa konsep keimanan juga berbeda-beda.
Berbicara mengenai keimanan, keimanan merupakan berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya, sedangkan menurut istilah keimanan berarti mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Keimanan memiliki dua konsep, yaitu yang pertama adalah memiliki dua indikator. Yang pertama adalah keyakinan dan indikator praktis. Keyakinan di sini ditandai sebuah pembenaran, sedangkan indikator praktis adalah sebuah pengimplementasian yang berupa amal saleh, di mana pengimplementasian tersebut berupa pembuktian terhadap konsep tersebut. Contohnya adalah apabila kita menyatakan bahwa kita meyakini adanya Allah, maka itu termasuk konsep iman, keyakinan. Maka untuk membuktikan pernyataan kita tersebut, maka dibutuhkanlah dengan pembuktian disandingkan dengan amal soleh seperti salat, zakat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menyatakan orang tersebut beriman apabila hanya melihat berdasarkan kepercayaannya saja. Kita dapat menilai seseorang apabila ditinjau dari pembuktiannya. Nah, itulah materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sa'adah yang berarti kebahagiaan. Adapun menurut Imam Al-Ghazali dalam budaya tasawuf yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu merupakan sebuah kondisi spiritual di mana manusia berada dalam suatu puncak ketakwaan, dan kebahagiaan itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pula membagi dua kebahagiaan yang terdiri dari kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan majazi. Kebahagiaan hakiki ialah kebahagiaan yang tidak bersifat sementara tapi bersifat abadi, yang hanya diperoleh oleh orang-orang beriman, dan dengan cara diperolehnya yaitu dengan modal iman, ilmu, dan amal, seperti yang terkandung dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit, dan itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Allah. Allah membuat perumpamaan itu untuk menuntut agar mereka selalu ingat. Nah, dari ayat tersebut Allah itu mengumpamakan orang-orang yang beriman dengan sebuah pohon yang dimana akarnya kuat, dahannya menjulang tinggi, dan memiliki buah yang bermanfaat. Artinya akarnya kuat adalah orang Islam harus memiliki iman yang kuat, dahannya menjulang tinggi artinya memiliki ilmu, dan memiliki buah di mana ia memiliki amal soleh atau amal untuk berbuat hati kepada masyarakat. Dengan itu kebahagiaan ini dapat diperoleh dengan cara iman, ilmu, dan amal. Selanjutnya, kebahagiaan majazi. Kebahagiaan majazi adalah kebahagiaan yang hanya bersifat sementara yang dapat diperoleh oleh orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Kemudian, adapun ciri-ciri agama yang membawa kebahagiaan, yang pertama adalah agama tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama tersebut dapat menjelaskan awal dan akhir hingga kemana manusia akan kemana selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah agama tersebut mengatur semua bangsa, fleksibel, tidak mengandung kontradiksi, serta memelihara kesehatan. Alasan mengapa seseorang harus memerlukan agama. Beragama merupakan sebuah fitrah, di mana sebuah fitrah tersebut manusia mendapat ketentraman dan kedamaian. Nah, adapun beberapa alasan yang mendasar mengenai manusia harus beragama. Yang pertama adalah dengan beragama manusia mengetahui untuk apa tujuan ia hidup. Yang kedua, dengan beragama manusia memiliki panutan. Kemudian yang ketiga, dengan beragama manusia memiliki tempat berkeluh kesah. Dan yang keempat adalah dengan beragama manusia menjalani hidup ini dengan teratur karena diatur oleh sebuah sistem atau tatanan, yaitu norma-norma agama.
Selanjutnya adalah sumber-sumber tentang agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama adalah sumber historis. Secara historis, beragama merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan menemukan Tuhan tersebut. Yang kedua adalah perspektif sumber filsafat. Orang Muslim dapat mencapai kesenangan di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan beragama merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dengan cara peribadatan atau penyembahan, karena sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan berhutang dan manusia menyerahkan dirinya atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sumber psikologis, dalam Al-Qur'an manusia itu adalah makhluk rohani, jasmani dan sosial. Oleh karena itu memerlukan ketenangan atau kebahagiaan jasmani, rohani dan sosial. Selanjutnya dalam sumber sosiologi. Dalam sosiologi tersebut manusia juga adalah makhluk sosial dan makhluk rohani. Oleh karena itu manusia memerlukan sebuah interaksi. Interaksi tersebut dibagi dua, yaitu ada interaksi dari diri sendiri dan interaksi antara yang menjadi penciptanya. Itulah tentang materi agama menjamin kebahagiaan. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu konsep Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pengertian Islam. Islam berasal dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang jika dipadukan yaitu salama, yang berarti keselamatan. Pengertian iman. Iman dalam bahasa berarti meyakini dan mempercayai. Adapun dalam istilah, iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari. Pengertian ihsan. Ihsan berarti yang terbaik atau kesempurnaan. Sedangkan menurut istilah adalah seseorang yang menyembah Allah dengan cara ia betul-betul menyaksikan Allah di depannya, padahal Allah itu adalah maha gaib, seperti yang terkandung dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul basar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus dan maha mengetahui. Selanjutnya adalah konsep insan kamil. Insan kamil terdiri dari 2 kata, yaitu insan dan kamil. Insan berarti manusia dan kamil berarti kesempurnaan. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna. Nah, alasan Islam, iman, dan ihsan membentuk insan kamil adalah karena kaum muslimin menetapkan 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yaitu suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Sumber-sumber tentang ketiga tersebut. Yang pertama adalah sumber historis. Secara historis, pengertian insan kamil pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi, yaitu yang mengatakan bahwa keyakinan manusia dibagi 2, yaitu konsep insan kamil, bahwa manusia menyaksikan Tuhan dengan cara betul-betul penyaksian, dan yang kedua adalah cara manusia meyakini Tuhan dengan cara pendefinisian. Karakteristik insan kamil. Yang pertama adalah bekerjanya akal secara optimal, mampu menciptakan budaya, menghiasi diri dengan sifat-sifat Tuhan, berakhlak mulia, dan berjiwa halus. Kemudian selanjutnya adalah tingkatan insan kamil. Insan kamil tingkatannya ada 3. Yang pertama adalah tingkatan pemula, yaitu terjadi pada manusia biasa atau bahkan saya. Kemudian tingkatan menengah yang terjadi para wali dengan karomah-karomahnya, dan yang ketiga adalah tingkat atas atau yang terakhir ini yang terjadi para nabi dengan mukjizatnya. Itulah materi tentang konsep Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sekarang kita memasuki materi yang kelima, yaitu paradigma Qur'ani dalam kehidupan yang modern, yang sekaligus merupakan materi yang terakhir. Pengertian paradigma.
Paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para dan digma. Para berarti di sebelah, sedangkan digma adalah teladan. Adapun paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas yang didasarkan kepada Al-Quran. Nah, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Dalam Islam, Al-Quran dijadikan sebagai suatu landasan primer, baik itu landasan teologis, hukum, pembaharuan, dan di dalamnya terdapat tolak ukur antara yang baik dan benar. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada beberapa fungsi Al-Quran diturunkan. Yang pertama adalah untuk meluruskan akidah, yang kedua adalah meningkatkan kemuliaan dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga adalah menempatkan manusia agar selalu beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat menyucikan rohani, yang kelima adalah membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat seperti yang terkandung dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan Al-Quran diturunkan yang keenam adalah mengajak umat untuk menyaksikan kemanusiaan dan mengajak manusia untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong. Sumber historis tentang paradigma Qur'ani. Orang Islam pernah mencapai masa keemasannya di berbagai bidang. Nah, orang-orang Islam terdahulu tersebut berhasil mencapai masa keemasan tersebut karena dijadikannya paradigma Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemudian argumen tentang paradigma Qur'ani, yang pertama adalah syumul, yang berarti mencakup segala aspek. Yang kedua adalah ajaran Islam bersifat rasional. Yang ketiga adalah ajaran Islam bertahap dalam wujud dan pengimplementasian. Kemudian yang keempat, ajaran Islam tidak memberatkan karena sesungguhnya beragama itu indah. Dan yang kelima adalah ajaran Islam bersifat ijaz. Selanjutnya adalah esensi dan urgensinya. Al-Faruqi membaginya dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah meningkatkan visi ilahi dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengajarkan sejarah perkembangan kebudayaan Islam di sekolah dan pengislamisasian ilmu pengetahuan. Nah, itulah materi tentang paradigma Qur'an sekaligus penutup dari materi pendidikan agama Islam dalam video saya ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya dari materi pertama sampai materi saat ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.